Om Swastiastu. Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya Agung Mia bisa menjumpai pemirsa Bali TV dalam dialog PMA Diseminasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Hari ini pemirsa Bali TV, topik yang akan kita bahas sangat menarik, yaitu kedudukan, peran, dan fungsi strategis desa adat serta Majelis Desa Adat atau MDA Bali. Di studio Bali TV telah hadir satu orang narasumber, Matur Suksema telah hadir di studio Bali TV. Saya perkenalkan pemirsa narasumber kita hari ini, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ide Penglingsir Agung Putra Sukahat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ratu Bendesa Agung Punapi Gatra dan bisa menyapa pemirsa Bali TV juga. Nggih, Ratu kena manten, pemirsa Bali TV dimanapun berada, Astungkare, Om Swastiastu, Om Awikendamastu, Namo Sidam Sarang Sami, Rahayu Sarang Sami. Rahayu Sarang Sami. Nggih. Matur Suksema telah hadir di studio Bali TV. Hari ini kita akan membahas pemirsa terkait kedudukan, peran dan fungsi strategis desa adat serta Majelis Desa Adat atau MDA Bali. Dan untuk mengawali pembicaraan kita, Tiang ingin bertanya kepada Ratu Bendesa Agung terkait dengan latar belakang secara umum tentang Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali niki. Bahasa Bali apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Ya, begini ya. Siapa namanya? Mia. Gong Mia. Ya, Gong Mia. Ya, dan pemirsa Bali TV. Jadi antara desa adat dengan perdanya, peraturan daerah ini itu adalah sudah tentu mempunyai latar belakang ya, latar belakang hubungan yang erat, yaitu salah satunya adalah bahwa walaupun hukum adat itu sebenarnya adalah hukum yang tidak tertulis ya, yang hidup di masyarakat, namun perlu juga ya, bahkan sekarang ini sangat wajib dituliskan, itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai bentuk pengakuan ya, karena desa-desa adat ini ada tetap di dalam sebuah negara ya, negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika ini ya. Oleh karena itu bentuk pengakuan negara perlu ditegaskan di sini, dikuatkan. Jadi perda yang ada ya tentang desa adat ini itu bentuk pengakuan terhadap negara, dan juga kemudian menuliskan lagi hukum-hukum yang sudah hidup, dan kemudian ada juga aturan-aturan yang baru ya, yang tidak menghilangkan desa mau cara itu ya. Misalnya tentang Majelis Desa Adat misalnya ya, itu unsur baru ya kan, lembaga-lembaga adatnya misalnya pasikiannya itu unsur baru yang sangat berhubungan dengan desa adat itu ya. Kita ketahui Provinsi Bali ini sudah mempunyai perda tentang desa adat, atau dulu tentang desa pakraman, Perda nomor 6 tahun 1986 ya. Kemudian Perda nomor 3 tahun 2001 yang kemudian dirubah menjadi Perda nomor 3 2003 tentang desa pakraman, masih namanya desa pakraman. Sekarang perdanya sejak 2019 Perda nomor 4 tahun 2019 ya. Itu adalah bentuk pengakuan dari negara yang merupakan implementasi dari visi ya, visi pemerintah Provinsi Bali ya, visi Gubernur Wayan Koster Nangun Satkerti Loka Bali melalui
pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, ya kemudian dengan Nangun Satkerti Loka Bali itu, ya kemudian ya itulah latar belakangnya untuk melaksanakan pembangunan di Bali tentang desa adat ini, ya yang berasaskan Trihita Karana, ya yang berakar dari kearifan lokal Nangun Satkerti Loka Bali itu. Ya, ini implementasi dari Trihita Karana dan Nangun Satkerti Loka Bali itu. Nggih. Ya begitu. Nggih, Matur Suksma Ratu Bendesa Agung tadi sudah dijelaskan pemirsa terkait latar belakang dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Nah, terkait dengan topik kita berkaitan dengan kedudukan dan peran strategis Desa Adat, Ratu Bendesa Agung, secara singkat mungkin bisa disampaikan dulu kepada pemirsa Bali TV peran Desa Adat Mika sendiri. Ya, kedudukan Desa Adat ini kan seperti Ratu tadi sampaikan, itu sangat kuat sebenarnya, karena desa adat ini ada ya sejak lebih dari 1000 tahun, jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada. Jadi desa-desa adat di Bali ini ya karena merupakan pembentuk Bali, ya pembentuk adanya Bali itu merupakan pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengakui kedudukan itu, baik di dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun sekarang sudah diimplementasikan ke dalam Perda Desa Adat Nomor 4 Tahun 2019 ini. Mohon maaf Ratu Bendesa Agung tiang potong sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan membahas lebih detail lagi setelah jeda pariwara yang satu ini. Kami segera kembali. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali lagi masih dalam Dialog PMA, diseminasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Masih bersama saya Agung Mia dan juga narasumber di studio, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahat, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Sebelum jeda tadi pemirsa sempat disinggung sekilas terkait dengan kedudukan dan juga peran strategis dari Desa Adat. Silakan Ratu Bendesa Agung bisa dilanjutkan. Terima kasih Gong Mia. Jadi kedudukannya sangat kuat dan diakui oleh negara, dilindungi oleh Pancasila yang mempunyai sesanti Bhinneka Tunggal Ika ini. Undang-Undang Dasar 45 juga melindungi itu. Jadi di dalam rumah besar kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, desa-desa adat ini dilindungi, ya, diayomi, dan kemudian diimplementasikan, dilindungi juga dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 ini. Perannya sudah tentu. Nah, kalau menyangkut peran ini memang sangat penting dan strategis, ya. Oleh karena itu, ya kita sangat bersyukur sebenarnya dengan adanya desa-desa adat ini. Bersyukur kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dan berterima kasih kepada leluhur kita, terutama kepada Empu Kuturan, dan leluhur-leluhur kita ya, yang selanjutnya, yang lain, yang telah membentuk desa-desa adat ini, secara sosial religius ini 1000 tahun yang lalu. Dan peran dari desa adat ini ya sangat penting. Yang pertama ya telah terbukti ya berabad-abad telah mengayomi, membina, melindungi, ya, membangun, ya, melestarikan, ya, adat istiadat, tradisi, budaya kita Bali yang adiluhung ini.
Kemudian ini yang dijiwai oleh agama Hindu Dresta Bali. Kalau tidak ada desa adat, ya, desa adat, ini apa namanya, adat istiadat kita tidak seperti sekarang ini. Budaya kita yang adiluhung ini mungkin sudah sama dengan daerah-daerah lain, adat-adat kita dengan daerah-daerah lain masih akhirnya samar-samar. Di Bali ini jelas, jadi peran dan wajah desa-desa adat ini, wajah budaya kita jelas. Ini dijiwai oleh agama Hindu Dresta Bali ini. Nah, inilah peran utamanya. Kemudian peran berikutnya adalah sudah tentu ya, yang ini yang penting, mengikat, ya, apa namanya, sebagai pengikat krama, ya, krama, terutama krama Hindu Dresta Bali ini, ya, mengikat krama di dalam ikatan itu dalam kahyangan 3 desa dan setra, ya. Kahyangan 3 desa, ya, pura desa, pura pusah, pura dalam, dan setra, pura Prajapati, itu yang mengikat sebenarnya. Dan kemudian pemersatu juga, pemersatu masyarakat Bali, pemersatu masyarakat Bali. Mengapa Ratu katakan pemersatu masyarakat Bali? Karena di dalam desa adat itu ada kramanya, itu bukan krama Bali saja, bukan krama Hindu Dresta Bali saja. Ada kemudian krama Mipil, krama ngarep, ya, itu jelas krama Bali yang beragama Hindu Dresta Bali. Kemudian ada krama Tamiu, ya, krama Tamiu itu adalah umat krama Bali yang beragama Hindu Dresta Bali yang tidak mipil di desa adat itu, tetapi mipil di desa asalnya. Kemudian Tamiu, Tamiu ini adalah orang-orang atau keluarga yang selain beragama Hindu, Hindu Dresta Bali, yang tinggal di wilayah desa adat itu. Ini kramanya. Jadi di situ dipersatukan oleh desa adat juga. Disuarakan oleh desa adat. Jadi hanya beda hak dan kewajibannya saja. Nah, kemudian peran yang sebenarnya secara umum yang sangat penting dan strategis adalah desa-desa adat ini membangun Bali. Ya, berpartisipasi aktif membangun Bali di dalam kerangka, ya, Trihita Karana yang sekarang di kejawatahkan menjadi Nangun Satketi Loka Bali. Ya, karena antara Trihita Karana dan Nangun Satketi Loka Bali ini merupakan satu sistem. Satu sistem. Ini yang apa namanya, dilaksanakan oleh desa-desa adat sekarang, membangun Bali, ya, membangun Bali, membangun agamanya, adatnya, budayanya. Itu kemudian membangun Indonesia. Nah, ini juga peran desa adat ini sekarang tidak hanya di tataran agama, adat dan budaya, juga kemudian peran kesehatannya, pendidikannya, keamanannya, kerukunannya, ya, kerukunan untuk semua masyarakat, ya, kedamaiannya, bahkan juga kesejahteraannya atau ekonominya. Oleh karena itu Ratu katakan bahwa desa-desa adat ini telah berperan aktif sejak berdiri, sejak ribuan tahun yang lalu sampai sekarang ini, ya. Dulu di zaman kerajaan, baik di zaman Udayana maupun kemudian di zaman Gelgel, dalam Gelgel, ya, kemudian zaman Dewa Agung di Semarapura, ya, Semarapura, itu sangat berperan juga. Desa-desa adat diperankan oleh kerajaan-kerajaan. Kemudian pada saat penjajahan sekalipun, pada saat zaman Belanda dan penjajahan Jepang, ya, penjajahan Belanda, juga desa-desa adat itu berperan dan diperankan oleh Belanda dan Jepang untuk membangun yang sama seperti itu. Kemudian di zaman Orde Baru, zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama,
zaman Orde Baru sampai sekarang ini perannya ini tetap sangat penting dan strategis. Artinya apa? Jadi kalau Ratu lihat di Bali ini, setiap program-program, ya, program-program pemerintah, program-program negara, program-program pembangunannya maksudnya itu, yang membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas, pasti sudah akan menggerakkan sistem desa-desa adat atau sistem banjar. Mengapa demikian? Karena kedudukannya desa adat itu kuat, mempunyai dasar pengikat untuk kerama-keramanya, mempunyai suara kulkul untuk mengumpulkan, menggerakkan massa. Oleh karena itu ya, misalnya kita lihat zaman pandemi ini, desa-desa adat itu melaksanakan vaksinasi, melaksanakan pencegahan, melaksanakan sosialisasi tentang pandemi ini, ya, itu pemerintah, gubernur, bupati, wali kota selalu menggandeng majelis desa adat untuk kemudian menggerakkan desa-desa adat. Jadi digerakkan dengan sistem banjar dan sistem desa adat. Ya, ini perannya. Jadi untuk mempercepat vaksinasi misalnya, ya kan, ya, supaya kita bisa pariwisata ini bisa bangkit, bisa segera pulih kembali ekonomi. Ini pemerintah menggerakkan melalui desa-desa adat. Ya, itulah kira-kira peran strategis, ya, peran strategis secara umum. Secara umum desa-desa adat di Bali. Jadi membangun Bali juga berarti membangun Indonesia. Itu jangan dikatakan kalau membangun Bali itu hanya membangun Bali saja. Membangun Bali berarti membangun Indonesia, karena Bali itu itu barometer Indonesia, apalagi ya. Semua daerah di Indonesia ini membangun daerahnya berarti membangun Indonesia. Karena kalau daerahnya sukses membangun, berarti Indonesia juga akan itu potensi akan menyumbang kesuksesan pembangunan Indonesia. Ratu Bendesa Agung, berarti membangun Bali itu juga berarti membangun Indonesia. Karena berkontribusi juga untuk pembangunan negara. Tadi sempat disebutkan bagaimana peran strategis dari desa adat, kemudian juga dari zaman dulu dan terus menerus sampai dengan sekarang. Yang ingin lebih detail, spesifik membahas terutama dalam kaitannya konteks pandemi COVID-19 ini. Bagaimana peran desa adat sendiri dalam kaitannya dengan Trihita Karana juga, kemudian dengan dinamika masyarakat saat ini, terutama dalam upaya pemulihan seperti ini. Punapi, Ratu Bendesa Agung. Ya, kita sudah lihat, ya, kita lihat seperti Ratu jelaskan tadi, bahwa untuk menanggulangi masalah-masalah pandemi yang mengungkung kita, mengungkung negara kita, kemudian yang menyelimuti kita, terutama di Bali sangat terasa sekali, ya, pertumbuhan ekonomi kita kan minus selama pandemi ini. Jadi dampaknya itu pada pariwisata, ya, pariwisata. Ini memang Bali ini mesti segera pulih, dan Indonesia juga segera pulih, dan kita bersyukur bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah dan gubernur, ya, bupati, wali kota itu semangatnya luar biasa untuk kemudian bagaimana kita supaya bisa bangkit, bisa memulihkan kembali ekonomi dengan melepaskan diri segera dari masalah-masalah pandemi ini. Ya, sekarang angkanya kan sudah rata-rata bahkan di bawah 50 terakhir ini, ya. Di bawah 50, dua digit. Ya, mudah-mudahan segera itu bisa nol, kita bisa bebas. Namun sekarang sudah memenuhi syarat hingga kemudian
pariwisata bisa dibuka untuk baik internasional maupun domestik, ya itu sudah mulai dibuka berkelihatan. Dan ini adalah karena ya pemerintah baik gubernur maupun bupati wali kota dan institusi yang lain ya itu mendekati pelaksanaan pencegahan itu dengan sistem Banjar, sistem desa-desa adat. Ya berkolaborasi tentunya dengan desa dinas, bekerja sama dengan desa dinas. Ya kita punya 1.493 desa adat. Kemudian kita mempunyai 4.000 lebih Banjar adat. Desa dinasnya kira-kira 700-an, ya, 760-an begitu mungkin ya, 761 gitu kira-kira. Nah ini berkolaborasi. Nah sistem Banjar dan sistem desa adat ini itu memang ternyata ampuh ya untuk menekan kasus-kasus positif ini, sehingga mudah-mudahan ya dengan tuntunan Ide Sang Hyang Widiwase, Iste Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, kantos Sang Paja Mahabuta begitu nuntun desa-desa adat itu, dan kita semuanya, pemerintah Bali semuanya itu usaha-usaha itu tidak sia-sia. Mudah-mudahan kita segera bisa menolkan kasus positif dari COVID-19 ini yang variannya sekarang masih Omikron, kan begitu. Mudah-mudahan segera begitu, dan ini kelihatan sekali ya pendekatannya sistem Banjar ini percepatan vaksinasi booster itu supaya di booster itu sistem Banjar dan kemudian prajuru Banjar itu prajuru desa adat itu langsung ke lapangan, langsung mencari door to door warganya yang belum. Ini Ratu Monitor sedemikian itu. Ini yang menyebabkan kita sudah di atas target vaksinasi booster itu di atas target nasional. Nah, sehingga Ratu katakan memenuhi syarat untuk tetap dibukanya internasional, dan kita jangan lupa kita akan menyongsong hajatan besar G20. G20 ini sangat penting ya, kira-kira begitu. Berarti memang kita harus mengapresiasi kolaborasi semua pihak ini, termasuk di dalamnya juga desa adat. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Bali TV, kembali lagi masih dalam dialog PMA, diseminasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Bersama saya Agung Nia dan juga narasumber di studio Ide Penglingsir Agung Putra Sukahet, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Sebelum jeda tadi pemirsa kita sudah membahas secara umum mengenai Perda ini, kemudian kita juga sudah membahas kedudukan, peran, dan juga fungsi strategis dari desa adat serta kaitannya dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Ratu Bendesa Agung, dalam segmen Nikit yang ingin bertanya khusus terkait Majelis Desa Adat. Seperti apa kedudukannya, kemudian peran dan fungsi strategisnya? Ya, begini, kedudukan Majelis Desa Adat itu kan diatur di dalam Perda ya, Peraturan Daerah nomor 4 2019 tentang Desa Adat. Ya, nah ini sebelumnya juga majelis tentang desa adat ini itu diatur juga di dalam Perda nomor 6 tahun 86, itu namanya MPLA untuk provinsi, BPLA untuk kabupaten, kota. Kemudian pada saat Perda nomor 3 tahun 2001 dan nomor 3 2003 itu Majelis Desa Adat ini namanya MUDP. MUDP, Majelis Utama Desa Pakraman ya. MUDP.
kemudian Majelis Madya kalau di kabupaten kota, Majelis Alitan kalau kabupaten di kecamatan. Ini semuanya untuk menguatkan desa-desa adat sebenarnya. Nah, yang paling menguatkan, yang paling menjadikan desa adat ini kuat, itu Perda nomor 4 2019 ini. Karena apa? Karena mengatur secara komprehensif, ya, mengakui secara komprehensif, ya, kita lihat saja perdanya itu terdiri dari 18 bab kalau nggak salah, 104 pasal. Ya, ini semuanya untuk menguatkan kedudukan desa-desa adat. Ini diatur kemudian majelisnya juga, majelis desa adat. Nah, majelis desa adat Provinsi Bali kalau untuk provinsi, kemudian majelis desa adat kabupaten kota, MDA kabupaten kota, dan sampai di majelis kecamatan, ya. Itu perannya, ya, perannya itu ini adalah apa namanya, majelisnya dulu. Majelisnya ini merupakan pasikian. Pasikian itu persatuan. Persatuan dan kesatuan sebenarnya. Apa namanya, desa-desa adat di Bali, ya, yang nyiki yang rager, yang mempersatukan diri, ya, ke dalam majelis utama desa adat Provinsi Bali, itu. Kemudian majelis desa adat ini bersifatnya berjenjang, hierarkis, ya, dari kecamatan, kabupaten kota sampai dengan majelis provinsi. Majelis provinsi itu dibentuk oleh desa-desa adat melalui paruman, melalui paruman, Pasamuan Agung, ya, Pasamuan Agung. Jadi perannya, ya, ini desa-desa adat ini berikrar memberikan hak-hak otonominya, mendelegasikan hak-hak otonomnya, sebagian hak-hak otonomnya kepada majelis desa adat ini, ya, MDA ini, yaitu untuk membina, ya, memberikan nasihat, ya, antara lain memberikan nasihat, menafsirkan apa hukum-hukum adatnya, peraturan-peraturan adatnya, kemudian juga mengeluarkan keputusan, misalnya baik keputusan-keputusan yang bersifat administratif, ya, seperti sekarang ini pengakuan prajurit-prajurit desa adat dikukuhkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali, ya. Kemudian mengesahkan pararem, ya, awik-awik itu melalui pembinaannya juga, memberikan nasihat, memberikan pendampingan, ya, tentang bagaimana kita untuk melaksanakan pembangunan ini, terutama di dalam hal Trihite Karana, ya, baik Parahyangan, Pawongan maupun Palemahan. Begitu kita berbicara Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan, ini sudah apa namanya, fundamental dan komprehensif. Jadi fungsi dan peran majelis desa adat ini, pembinaan yang sedemikian itu kepada 1493 desa-desa adat, itu yang terdiri dari 4.500 sekian banjar adat itu, ya, itu sangat sibuk sebenarnya, sangat besar, ya. Itu sudah komprehensif. Begitu Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan, aspek Parahyangannya, aspek agamanya, ya, aspek agamanya sudah tentu agama Hindu Dresta Bali, ya kan, ya, ada kahyangan jagatnya, Sat Kahyangan dan kahyangannya, ada kemudian pura Tri Kahyangan 3 desa, ya, Tri Kahyangan 3 desa, ada juga kemudian pura Swagina. Nah, ini juga apa namanya, dibina oleh Majelis Desa Adat. Kemudian
pawongannya. Bagaimana supaya ya di desa-desa adat itu pawongannya itu keramenya itu rukun, rahayu, damai, aman, tertib, ya, sehat. Pendidikannya juga terjamin melalui pasraman-pasraman misalnya begitu. Kecerdasannya juga, kemudian kesejahteraannya. Kesejahteraannya ini bagaimana melaksanakan membina, juga ikut mengawasi juga, baik di sektor keuangannya, ya misalnya LPD begitu ikut membina, kemudian juga bufdanya, baga usaha padroen desa, nah itu bufda, desa adat, ya bufda itu ya sektor retailnya, itu kesejahteraannya, ekonominya, jadi itu pawongannya supaya sejahtera juga, supaya sehat, supaya gitu. Kemudian juga palemahan, ya palemahan sudah tentu lingkungan, ya kita melaksanakan segara kerti, kan gitu, wana kerti, ya danu kerti, ya seperti itu, ya ini jadi Majelis Desa Adat ini sebagai partner pemerintah daerah, partner gubernur, partner bupati, wali kota di dalam melaksanakan visi pembangunan daerah Bali, nangun satketilo ke Bali ini, ya nangun satketilo ke Bali ini. Nah ini adalah suatu visi pembangunan yang fundamental dan komprehensif, menyeluruh. Itu begitu nangun satketilo ke Bali itu ya menyangkut parahyangan, pawongan dan pelemahan, ya itu kemudian dijelaskan lagi menjadi 6 nangun satketilo ke Bali itu. Nah itulah peran kedudukan secara umum Majelis Desa Adat, ya terutama sekarang ini ini kan masih banyak ya desa-desa adat yang bermasalah, ya juga kita bina supaya bagaimana tidak ada lagi masalah-masalah pertikaian, sengketa-sengketa antar desa adat, supaya itu pembinaan. Kemudian kalau sudah menjadi sengketa, itu menjadi wicara adat. Wicara adat mesti diselesaikan oleh juga Majelis Desa Adat, sambil membina, sambil menasehati, kemudian mengeluarkan keputusan. Ya, ini kira-kira secara umum peran kedudukan Majelis Desa Adat dan juga kesibukannya. Oleh karena perannya itu yang sangat sangat luas, partner sebagai partner dari pemerintah daerah itu sudah tentu bisa dibayangkan, Gong Mia bisa membayangkan kesibukannya bagaimana. Majelis sibuk. Desa Adat ini sibuknya ya lumayan sibuk, makanya begitu aja. Dengan tadi peran yang luas, kemudian juga sangat komprehensif dan juga fungsi-fungsi tadi seperti misalnya Ratu Bendesa Agung sampaikan ada pembinaan di sana. Yang tertarik melihat bagaimana implementasinya dengan masyarakat Ratu Bendesa Agung. Apa permasalahan-permasalahan yang selama ini dilihat, kemudian aspek-aspek apa saja yang telah dibina atau dilakukan pendampingan sejauh ini? Bisa diceritakan kepada pemirsa Bali TV di rumah. Ya, begini, di antara 1493 desa-desa adat, ya sudah tentu pasti akan ada masalah-masalah. Ya, di setiap desa adat selalu akan ada masalah. Sebenarnya akan ada masalah. Bahkan di tiap keluarga saja ada masalah, ya. Tetapi masalahnya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang gampang, ada yang rumit, ya, yang rumit. Nah, masalah-masalah yang serius, ya, secara umum itu sebenarnya secara umum itu jumlahnya sangat kecil. Karena misalnya ada misalnya sekarang ini kira-kira di antara 1493 desa-desa adat di Bali,
mungkin ada masih sekarang sedang berproses kira-kira di beberapa kabupaten. Kabupaten itu kira-kira semuanya kira-kira ada 10 desa adat misalnya, desa adat di sekitar gitulah. Itu prosentasenya sangat kecil ya. Namun ya, itu mesti diselesaikan. Nah, yang umum itu yang sekarang yang Ratu amati itu masalah tapal batas. Kemudian ada masalah soal perebutan setre misalnya, setre kuburan itu, setre, kemudian juga masalah keprajuruan, ya, ngadegang perjuru itu bermasalah. Itu ya apa namanya menjadi masalah-masalah yang biasa lah. Namun itu tetap harus kita bina supaya jangan ada masalah-masalah itu kemudian menjadi serius. Yang penting adalah bukan sebenarnya bagi Ratu, bukan masalah-masalah itu yang bermasalah, ya. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu, ya. Masalah itu asal, ya, memakai asas di dalam desa adat itu, asas ya di samping asas Trihita Karana itu, Nangun Sarket Tilu ke Bali, juga asas kesetaraan. Kemudian asas paras paros, sagilik saguluk, salunglung, sarpenaya, sabayantake sarpenaya. Itu musyawarah untuk mencapai bukan musyawarah dan musyawarah, gotong royong, ya, kebersamaan, dijuai oleh semangat kekeluargaan, menyama beraya. Ya, kalau itu dipakai dasar untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, maka semua masalah-masalah itu akan selesai dengan baik. Pasti akan dengan baik. Ya, perlu bersabar, ya. Masalah-masalah itu ya itu akan selesai. Misalnya apa namanya, pada saat kesempatan yang baik ini, Ratu juga sampaikan, misalnya ya perebutan setre gitu. Ya kenapa sih harus setre diperebutkan? Karena setre kan, kalau setre itu untuk Kramo Bali itu tidak akan penuh-penuh. Ya, tidak akan penuh-penuh misalnya seperti itu. Tetapi kalau memang harus sama-sama punya setre gitu, kalau tidak bisa bersama-sama, bermusyawarahlah bagaimana cara penyelesaiannya. Asal dengan musyawarah terjadi kesepakatan, ya itu pasti berjalan dengan baik. Kemudian soal batas wilayah. Ya, batas wilayah itu biasanya itu terjadi karena klaim sepihak, membuat paralel sepihak, akhirnya overlap, berbenturan. Coba pada saat menentukan batas wilayah itu, ya sebelum memuat paralel itu, mesadok, ya, berkompromi dengan nyatur desa, dengan pendamping-pendampingnya, misalnya seperti itu. Ratu Mendesa Agung, semakin menarik perbincangan kita, nanti akan dilanjutkan lagi. Tadi yang Ratu Mendesa Agung sampaikan bukan hanya masalahnya, tapi juga penyelesaiannya seperti apa. Jangan kemana-mana pemirsa Bali TV, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Bali TV, kembali lagi masih bersama saya Agung Mia dalam program kita Dialog PMA, Diseminasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Masih bersama dengan narasumber kita, Ide Panglingsir Agung Putra Sukahat, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Sebelum jeda, tadi Ratu Bendesa Agung sempat kita bahas terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi sampai saat ini dan juga beberapa hal yang fokus pada penyelesaiannya. Mungkin bisa dilanjutkan sedikit, Ratu. Ya, penyelesaiannya kan musyawarah dan dengan kesabaran. Semangatnya yang penting. Kalau semangat masih paras-paros, ya, sagilik saguluk salunglung sabayantake sarpanaya gitu, kekeluargaan, persaudaraan, menyama beraya, kita bersaudara, kita sama-sama krama, ya, sama krama tamiu kah, sama tamiu kah,
ya, sama krama mipil kah, ya, antar desa adat kah, kita mesti menganggap itu bersaudara. Sehingga kalau masalah-masalah di dalam saudara itu pasti ada, tetap ada, pasti selalu ada. Sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Yang penting adalah asasnya musyawarah, mencapai mufakat, ya, kemudian saling tenggang rasa, unjuk lungsur, ya, saling memberi gitu, saling memberi, saling mengurangi begitu, ya, tidak menang kalah, seperti itu. Ini pasti akan selesai dengan baik. Okay. Ya, bersabar itu artinya begini, setiap kalau masalah-masalah tidak bisa diselesaikan di desa adat, ya, di desa adat tidak bisa dengan mediasi, juga tidak bisa dengan dialog, tidak bisa karena mungkin rumit gitu. Kemudian akan masuk ke dalam tahapan menjadi kasusnya menjadi golongannya menjadi masuk wicara. Wicara itu adalah perkara adat. Perkara adat ini ada jenjangnya, ya, mediasi di tingkat kecamatan, kemudian wicara adat ini diselesaikan oleh majelis desa adat kabupaten atau kota, ya. Nah, ini diselesaikan di situ, membentuk kemudian tim panurekse, kemudian juga membentuk kemudian sabekerte, ya, sabekerte. Kemudian putusan sabekerte itulah yang kemudian memutuskan. Nah, kalau misalnya tidak juga ada yang tidak puas di dalam penyelesaian majelis desa adat kabupaten kota, bisa kemudian ya seperti kasasi lah. Kasasi ke majelis desa adat provinsi Bali. Provinsi Bali. Nah, ini makanya perlu bersabar. Di provinsi Bali kemudian akan dibentuk tim panurekse ke lapangan, semuanya melihat semuanya secara objektif, lalu kemudian dibawa ke sidang sabekerte, ya, sabekerte kemudian bersidang, ya, dipimpin oleh Bendesa Agung. Nah, ini kemudian akan memutuskan keputusan yang sebaik-baiknya, seadil-adilnya, ya, tidak berdasarkan menang kalah sebenarnya. Kalau bisa ya supaya sama-sama menang, sama-sama senang begitu. Ini putusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali ini bersifat final dan mengikat. Ya, ini oleh karena itu Ratu katakan perlu kesabaran, kalau masalahnya rumit sampai jenjangnya sampai di Majelis Desa Adat Provinsi Bali, itu butuh waktu kira-kira ya bisa 2-3 bulanan seperti itu. Berarti memang sudah ada mekanismenya. Mekanismenya memang sudah ada. Mekanismenya. Ratu Bendesa Agung, karena kita sudah berada di segmen akhir, yang ingin bertanya bagaimana harapan ke depannya dari Ratu Bendesa Agung terkait dengan peran-peran strategis dari desa adat sekaligus juga dengan Majelis Desa Adat atau MDA. Ya, harapan Ratu sebagai Bendesa Agung dan harapan Majelis Desa Adat sebenarnya Provinsi Bali ini, semua juga Majelis Desa Adat di semua jenjang, baik kabupaten, kota maupun kecamatan, itu tiada lain adalah supaya bagaimana Bali ini, ya, kita bangun, ya, kita lestarikan, kita pertahankan, ya, kita pertahankan supaya tetap ajeg, ya, budaya kita yang adiluhung ini tersohor ke seluruh dunia, adat istiadat kita yang adiluhung tersohor juga ke seluruh dunia, terkenal, keloktah itu seluruh dunia itu bisa kita pelihara, kita tetap jaga, kita tetap lestarikan. Dreste Bali ini kita harus jaga. Nah, ini juga jangan lupa, ya, budaya itu dan adat itu adalah dijiwai oleh agama Hindu Dreste Bali. Agama Hindu Dreste Bali ini pun harus kita jaga, ya, supaya tetap menjadi tuan di Bali, menjadi lestari di Bali. Nah, kalau tanpa agama Hindu Dreste Bali, kemudian tidak akan ada budaya Bali, tidak akan ada adat istiadat Bali. Ya,
Kemudian juga parahyangannya juga tidak ada pura-pura, gitu. Tidak ada upacara-upacara. Nah, ini akan bukan Bali lagi, bukan Bali lagi. Oleh karena itu, maka pada kesempatan yang baik ini itu harus kita jaga. Nah, kita harus bangun Bali sebaik-baiknya. Nah, dengan asas apa? Sekali lagi, dengan asas kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, mufakat, menyama beraya, tatwa masih, wasudewa kotumbakam, ya kan, trikaya parisuda, itu pakai dasar untuk kita membangun Bali ini. Nah, baik kemudian ya kita harus ajarkan Bali ini supaya selalu rukun, ya, supaya lalu kita selalu bersatu, supaya damai, supaya aman, ya, supaya juga kecerdasannya meningkat, supaya sehat, dan supaya jangan lupa juga sejahtera. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas, ya, baru-baru ini kita melaksanakan peningkatan kapasitas prajuru Majelis Desa Adat, ya, dan peningkatan kapasitas desa-desa adat, prajuru-prajuru desa adat itu harus kita tingkatkan terus, supaya bagaimana? Supaya ya terutama sekarang misalnya banyak LPD yang bermasalah, supaya tidak ada bermasalah lagi, supaya bagaimana LPD ini lembaga Labda Pacingkraman Desa, lembaga pengkreditan desa adat, LPD itu baik bukdanya itu berjalan dengan baik, sehingga ekonomi di desa-desa adat itu akan semakin baik. Nah, kalau ekonomi semakin baik, maka ekonomi Bali akan bagus juga, tetap bagus. Nah, oleh karena itu, ya sekali lagi, mari kita bangun Bali ini, ya bangun Indonesia ini melalui desa adat. Ya, desa adat dengan semangat kegotong royongan itu di Majelis Desa Adat, ya, itu kita sudah siap untuk selalu menyiapkan diri untuk melayani umat. Melayani Krama Bali. Krama Bali kan umat, ya. Krama Bali itu umat, untuk bagaimana setiap saat kita siap siaga melayani apapun masalahnya, apapun keperluannya, kita layani, kita tuntun, kita bina, kita berikan nasihat, ya. Kalau ada sengketa kita berikan putusan. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan antara Majelis Desa Adat yang merupakan pasikian desa-desa adat se-Bali, ya, dengan desa-desa adat ini selalu nemu gelang. Kita bisa bekerjasama, ada hubungan, kemudian untuk melaksanakan yang kita sebut dengan Desa Mawacara dan Bali Mawacara. Ya, Majelis Desa Adat ini adalah Bali Mawacara, sedangkan Desa Mawacara itu adalah hak otonomi yang tidak bisa diintervensi oleh Majelis Desa Adat, gitu, tidak bisa diintervensi. Itu drestre ya, terutama dengan desa-desa adat kuno itu misalnya, ya, itu drestre-drestrenya biarkan berjalan. Bahkan desa-desa adat yang lain ada punya drestre Desa Mawacara. Ya. Desa Mawacaranya itu tidak berbenturan dengan Bali Mawacara. Okay. Nah, seperti itu kira-kira himbauan Ratu, harapan Ratu. Semoga demikian, maka Bali akan tetap ajeg. Bali tetap Agamanya, ajeg. budayanya, dan adat tradisinya. Inggih, Matur Suksma, Ratu Bendesa Agung, hari ini sudah menjadi narasumber dan juga sudah memberikan banyak sekali informasi kepada pemirsa Bali TV. Sangat menarik perbincangan kita, tidak terasa Ratu sudah kurang lebih 60 menit pemirsa kami menemani Anda dalam topik kedudukan, peran dan fungsi strategis desa adat serta Majelis Desa Adat Bali. Saya Agung Mia, pamit undur diri, sampai jumpa. Om Santi, Om Santi, 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 Om.